Berkaitan dengan kekalahan Prabu Pucuk Umun oleh Maulana Hasanuddin, terdapat sebuah mitos yang diceritakan secara lisan dari satu generasi ke generasi lain. Cerita itu oleh masyarakat Lebak dikenal dengan nama Tubuh, yang merupakan cerita pantun yang dituturkan secara lisan. Isi cerita ini mengacu kepada nama tempat yang sangat dikeramatkan di Banten Selatan dan dipergunakan untuk memperingati peristiwa kekalahan Prabu Pucuk Umun oleh Maulana Hasanuddin. Menurut cerita ini, Prabu Pucuk Umun merupakan wakil Raja Sunda untuk daerah Banten dan leluhur para puun suku Baduy. Dikisahkan dalam cerita Tubuh, cerita rakyat Baduy, Maulana Hasanuddin merupakan putra sulung Sunan Gunung Jati yang datang ke Banten untuk mengislamkan wilayah barat kerajaan Sunda. Dalam melaksanakan tugasnya itu, Maulana Hasanuddin disertai oleh dua orang pembantunya yang bernama Agus Jo dan Mas Lei. Upaya mengislamkan Prabu Pucuk Umun tidak dapat dilakukan oleh Maulana Hasanuddin secara langsung, melainkan harus melalui pertarungan di antara keduanya. Adu kesaktian ini dilakukan karena Prabu Pucuk Umun hanya bersedia memeluk Islam kalau kesaktiannya dikalahkan oleh kesaktian Maulana Hasanuddin. Jenis pertandingan yang disepakati oleh kedua orang yang sama-sama sakti ini adalah mengadu ayam. Ayam Pucuk Umun diciptakan dari besi baja, berpamor air raksa, berinti besi berani, dan diberi nama Jalak Rarawe. Sedangkan ayam Maulana Hasanuddin merupakan penjelmaan jin Islam. Berupa ayam putih ini berasal dari serbannya yang dihentakkan sekali dan diberi nama Jalak Putih. Kedua jenis ayam ini mencerminkan sifat masing-masing pemiliknya. Jalak Rarawe merupakan ayam yang terlihat sangat garang sebagai cerminan bahwa Prabu Pucuk Umun memiliki sifat kuat dan pemberani. Sementara itu, Jalak Putih kelihatan tenang dan sabar yang mencerminkan keluhuran budi pekerti yang dimiliki oleh Maulana Hasanuddin. Dalam pertandingan itu, Jalak Rarawe dapat dikalahkan oleh Jalak Putih dan bertepatan dengan kekalahan itu, si Jalak Putih kembali kepada wujud aslinya. Melihat kejadian itu, Prabu Pucuk Umun sangat kaget dan berseru, "Ketahuilah Hasanuddin bahwa kekalahanku kali ini hanya merupakan sebagian terkecil dari seluruh kesaktianku dan aku belum menyerah kalah apabila kau sanggup susul aku." Dengan kekalahan itu, seharusnya Prabu Pucuk Umun takluk kepada Maulana Hasanuddin dan memeluk Islam. Akan tetapi, perjanjian dengan Maulana Hasanuddin dilanggar oleh Pucuk Umun. Ia tidak mau memeluk agama Islam dan memilih untuk memaksakan dirinya dengan berubah menjadi burung beo. Burung beo jelmaan Pucuk Umun itu kemudian terbang meninggalkan Maulana Hasanuddin agar ia tidak ditangkap oleh Maulana Hasanuddin. Ketika sedang terbang mengembara, Pucuk Umun melihat hamparan pasir sehingga merasa tertarik untuk turun kembali ke bumi. Ketika telah mendarat di bumi, burung beo itu menjelma kembali menjadi Prabu Pucuk Umun. Setelah dirinya menjadi manusia lagi, Pucuk Umun menemukan sisa-sisa rakyatnya yang tidak mau masuk Islam dan mendirikan perkampungan baru di daerah Banten Selatan, tepatnya di daerah Lebak. Berdasarkan cerita ini, sebagian masyarakat Lebak menamakan tempat Pucuk Umun menjadi burung beo sebagai Cibeo. Tempat burung beo melihat hamparan pasir dan berubah kembali menjadi Pucuk Umun sebagai Cikusik, dan tempat Pucuk Umun mendirikan perkampungan baru dinamai sebagai Cikartawana. Mitos tentang kekalahan Pucuk Umun ketika beradu kesaktian dengan Maulana Hasanuddin memang tidak ditemukan di setiap tradisi lisan atau cerita rakyat. Dalam suntingan sejarah Banten yang lain, diceritakan bahwa Pucuk Umun itu tidak pernah bertanding untuk mengadu keaktian dengan Maulana Hasanuddin. Dengan kesaktian yang dimilikinya, Pucuk Umun telah memperkirakan bahwa dirinya sebagai penguasa Pakuan. Pajajaran yang berkuasa di Banten girang akan digantikan oleh Maulana Hasanuddin. Oleh karena itu, ia kemudian moksa, ngehiang dirinya karena tidak mau tunduk kepada Maulana Hasanuddin, seperti yang dinyatakan dalam sejarah Banten.